Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ahmadi Fatur Rahman Dardiri selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Al-Quran, serta tak lupa semua penonton video ini dimanapun kalian berada, semoga selalu bahagia dan senantiasa dalam lindungannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatan limpahan serta rahmatnya kita semua dapat dipermudahkan jalan dalam thalabul ilmi. Kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan insya Allah sampai ke akhirat. Yang kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah lantaran ad-dinul Islam al-haq. Pada video ini saya akan membahas 4 tafsir ayat Al-Quran yang insya Allah dapat menambah wawasan kita semua. Karena 4 tafsir Al-Quran yang akan saya bahas ini bersangkutan dengan akidah dan akhlak kita. Tafsir ayat Al-Quran yang pertama yaitu Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajuukum min diyarikum wa daharu 'ala ikhwajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim. Tafsir dari Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 ini adalah Allah tidak melarang orang-orang yang beriman, orang-orang muslim itu menjalin hubungan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman itu tetap boleh untuk menjalin hubungan sosial, kekerabatan, persaudaraan, saling tolong-menolong terhadap orang-orang kafir. Jadi ini seperti implementasi di negara kita, yaitu di Indonesia. Karena di Indonesia itu kan tidak hanya ada satu agama, tetapi ada beberapa agama. Jadi orang-orang muslim, orang-orang Indonesia yang Islam itu boleh jika berhubungan sosial dengan nonis. Ayat ini juga mengajarkan untuk kita moderasi beragama. Dan ayat ini berkaitan juga dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya
Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Menurut tafsir At-Tabari dan Yusuf Qaradawi bahwa ummatan wasata adalah umat yang adil, umat yang baik, dan umat yang berkeseimbangan, yaitu umat kita, umat Islam harus menghargai, harus menghormati juga kepercayaan dari orang-orang musyrik atau orang-orang nonis itu. Kita boleh berteman, kita boleh akrab, kita boleh menjalin hubungan persaudaraan, kita boleh tolong menolong kepada orang-orang musyrik, tetapi ada batasnya, yaitu dalam segi tauhid. Kalau dalam segi tauhid itu kita tidak bisa toleransi, kita tidak bisa tasamu. Dan jika orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengajak kita kepada kejelekan, apalagi menghasut kita agar kita murtad, itu lebih baik ditinggalkan. Tafsir ayat Al-Quran yang kedua yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul adzim. Tafsir dari Quran Surat Al-An'am ayat 82 yaitu tentang orang-orang yang mengaku beriman tetapi masih mencampur adukan keimanan mereka itu dengan kesyirikan. Kesyirikan itu adalah menyekutukan Allah, menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah. Jadi kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini itu adalah perbuatan syirik. Jadi mereka, orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang tidak penuh keimanannya. Jadi mereka itu beriman tapi hanya setengah-setengah. Orang-orang yang berhak mendapat perlindungan dalam ayat ini ialah orang-orang yang beragama tauhid yang murni, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Jadi mereka yang benar-benar penuh dengan keimanan di hati mereka, yang benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang itu akan mendapatkan perlindungan dari bencana, bukan saja dari bencana yang akan ditimbulkan oleh patung-patung dan bintang-bintang seperti dugaan orang-orang musyrik. Bahkan lebih dari itu, mereka, orang-orang yang benar-benar beriman itu akan mendapatkan perlindungan dari azab. Tafsir Al-Quran yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukadzirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul adzim. Tafsir Quran Surat Al-Hajj ayat 37 yaitu Allah telah menegaskan bahwa tujuan dari berkurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan agar mendapat keridhoannya. Jadi semata-mata kita itu berkurban harus dengan niat yang ikhlas agar kita mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkurban itu juga seharusnya menjadikan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Yang paling utama itu adalah dalam niat. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kita itu harus berniat kurban itu karena ikhlas, bukan karena ingin pamer, ingin dipuji, atau bahkan karena berkurban itu bisa menjadikan kita sombong. Padahal Allah itu telah memudahkan kita agar berkurban. Allah telah memudahkan hewan untuk berkurban. Misalnya hewan kambing untuk berkurban itu kan mudah untuk didapat. Insya Allah harganya juga tidak terlalu mahal sehingga kita mampu untuk membelinya. Jadi itu harusnya membuat kita lebih bersyukur kepada Allah bahwa saat kita akan melakukan kebaikan saja Allah telah memudahkan. Tafsir ayat Al-Quran yang terakhir yaitu yang keempat adalah Quran Surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Shadaqallahul adzim. Renungan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah kita itu jangan menjadi muslim yang mempunyai sifat ragu-ragu, tidak punya pendirian dan juga pelin-pelan. Kita itu harus yakin kepada iman kita. Kita itu harus selalu beriman kepada Allah. Jangan sampai kita mempermainkan keimanan kita. Karena jika kita sudah mempermainkan keimanan kita dari iman ke kafir, ke iman lagi, kemudian kafir lagi, itu membuat Allah itu murka. Maka Allah akan menjauhkan kita dari petunjuknya, dan juga Allah akan menjauhkan kita dari rahmat-Nya. Jadi itulah beberapa ayat-ayat tafsir yang dapat saya sampaikan. Semoga ayat-ayat tersebut bisa menjadikan renungan untuk kita semua agar kita dapat menjaga iman, Islam, serta ihsan, agar kita mendapatkan rahmat, petunjuk, ampunan, serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu menjadi umat yang istiqomah, selalu dalam ketakwaan, mencegah perbuatan yang batil, dan selalu mengerjakan perbuatan yang hak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung cawan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.